Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh kata Nabi, telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun dari kata syahara, yashhuru syahran fahuwa syahir wa zaka masyhur. Itu secara bahasa artinya adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang jelas. Itu adalah bulan syahara. Objeknya adalah masyhur, orang yang nampak, orang terkenal. Maka itulah kemudian bulan itu harus jelas, tidak boleh ada keraguan. Disitulah kemudian Nabi melarang kita berpuasa di ujung bulan Sya'ban menjelang Ramadan. La tuqaddimu shaum Ramadan bi yaumin wa la yaumain. Janganlah kalian mendahulukan puasa Ramadan dengan satu atau dua hari puasa. Alasan apapun, termasuk supaya untuk hati-hati. Kenapa? Karena Ramadan harus jelas, tidak boleh diragukan lagi. Yang kedua, juga dikaitkan dengan ada sebagian, mohon maaf, saya agak sarawan. Ada sebagian yang kemudian menganggap bahwa bulan itu harus kelihatan. Inilah kemudian menggunakan metode ru'yat, nampak dilihat. Tetapi sebagian lagi menjelaskan bahwasannya nampak itu boleh jadi dengan hitungan, kemudian menggunakan hisab. Ya, jadi ini tidak usah kita persoalkan. Ru'yat dan hisab dua-duanya punya dalil. Nah, kemudian iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan yang berkah ini. Al-barakah itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Maka Ramadan ini semua nilai-nilai pahala sunnah saja itu dilipat gandakan antara 70 sampai 700 kali lipat. Itu yang sunnah, apalagi yang wajib. Yang sunnah saja dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amali bani Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Nah, kalau puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya langsung, otomatis tentu terserah Tuhan. Bisa jadi lebih daripada yang disebutkan selama ini, berlipat-lipat. Kemudian iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Asyam secara bahasa diambil dari kata shoma, yasumu sauman wa siyaman. Ada dua masdarnya, saum dan siyam. Dan kalau kita perhatikan Quran, ada 8 kali menggunakan kalimat asyam, 1 kali menggunakan kalimat saum dalam surah Maryam. Inni nazartu lirahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku saum. Ay imsakan anil kalam. Maksudnya adalah menahan dari bicara.
Ini dalam surah Maryam. Bahwa tidak berbicara juga disebut dengan saum. Maka as-saum atau as-siyam itu yatluqu 'alal imsak. Dia dikaitkan dengan imsak. Apa sih puasa itu? Saum itu menahan, tidak melakukan apa-apa, itu namanya adalah saum. Ketika ada kuda yang tidak berjalan, itu dalam bahasa Arab disebut dengan somatul qail, kuda saum. Idza amsakat anis sayr, ketika dia menahan dari berjalan. Jadi kuda yang tidak berjalan itu disebut dengan somatul qail. Angin tidak bertiup, di dalam bahasa Arab disebut dengan somatul qail, angin puasa. Gimana angin tidak bertiup? Abu Ubaidah mengatakan ketika ada seseorang yang tidak mau ngomong, diam saja, dia enggak mau bicara, itu disebut dengan shaim, orang yang puasa. Dia enggak mau ngomong, Pak, diam aja, maka dalam bahasa Arab disebut dengan shaim. Itulah puasa Maryam tadi. Dengan catatan dia bisa bicara. Ustaz, ada tetangga ulun Ustaz, dia enggak mau ngomong, diam aja, enggak pernah ngomong sama sekali. Saya sejak kapan? Sejak bayi Ustaz, bisul namanya, bukan shaim. Jadi shaim ini dia mampu berbicara, tapi dia enggak mau bicara, dia tahan. Dia enggak mau berdebat, dia tahan, ya. Karena Imam Syafi'i mengatakan diamnya saya adalah jawaban atas orang-orang dungu, bodoh yang selalu menyalahkan. Jadi Imam Syafi'i kadang ketika disalahkan cuma diam. Dia nggak mau meladen. Kenapa? Karena meladen orang dungu itu dungu juga, ya. Nah maka jalan terbaik kadang-kadang diam. Nah kemudian secara istilah, kalau secara bahasa tadi adalah tidak melakukan apa-apa, diam, nggak bergerak, itu namanya saum. Secara istilah adalah dia dikaitkan dengan imsak, yaitu al-imsak anil muftirat, menahan dari segala hal yang membatalkan. Apa di antaranya? Makan, minum, hubungan. Yang 3 macam nih. Makan, minum, hubungan. Ini yang paling susah tuh pengantin hanya, Pak. Apalagi hanya kawin bulan Sya'ban tadi. Berat nih. Kemarin saya di TVRI Marhabannya Ramadan ada pertanyaan. Bukan pertanyaan. Salah satu katanya membatalkan puasa memandang istri dengan syahwat. Itu kata penanya. Saya nggak ketemu sih dalil memandang istri dengan syahwat itu adalah membatalkan, enggak. Ya. Bahkan normal, ya. Memandang istri dengan syahwat itu normal. Yang enggak normal itu memandang istri orang, Pak. Itu enggak normal. Normal kan? Sepanjang tidak melakukan hubungan, ya. Itulah makanya Imam Syafi'i ketika ada wudu kemudian kita bersentuhan dengan pasangan kita dianggap batal, itu adalah karena syahwat sebetulnya, dan kita nggak tahu kapan syahwatnya. Maka itulah kemudian untuk ambil hati-hati, beliau pun menghukumkan batal, ya. Nah, adapun secara umum sebetulnya tidak membatalkan. Kan membatalkan wudu itu adalah jikalau terjadi hubungan. Nah, puasa juga jikalau terjadi hubungan. Nabi mencium Aisyah di bulan Ramadan nggak masalah, mencium, ya, karena dicium istri. Yang nggak boleh itu mencium istri orang, itu nggak boleh. Kalau istri orang dicium silahkan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh mencium istri orang. Sepanjang tidak terjadi hubungan nggak apa-apa. Nah, yang berat itu adalah nikah bulan Sya'ban, Pak. Kemudian ketika di RRI saya ngisi tausiah, ada penanya juga bahwa salah satu cara, kata kiainya di Hulu Sungai, dia bilang boleh berhubungan Ramadan dengan syarat adalah batal dulu, membatalkan dulu. Itu mau mengakali namanya, ya. 2 kali dosa
Kan dua dosa itu. Dosa pertama dia sengaja membatalkan puasa. Dosa pertama, dan bagi yang sengaja tanpa uzur dia membatalkan puasanya, tidak ada qada baginya. Dosa pertama. Dosa kedua, dia berhubungan dengan bulan Ramadan. Bukan kaitan puasanya sebetulnya, tapi kaitan Ramadannya. Nah, itulah makanya kita harus melihat, jangan asal membuat akal-akalan hukum, ya. Sama seorang ayah atau ibu yang punya anak, supaya tidak, anaknya mungkin perempuan satu-satunya atau gimana, maka warisan itu langsung dihibahkan, belum mati udah dijulung duluan. Ada lagi mengakali supaya nanti dings anaknya nggak dapat. Padahal jelas kalau anak perempuan, dia punya anak cuma perempuan, maka saudara dapat. Supaya dings anak kalau dapat, diakalin. Ada lagi kasus banyak kalau saya dapatkan, punya anak angkat laki-laki diambil, maka ini dianggapnya anak kandungnya, dan yang lain nggak boleh dapat, anak angkat dapat. Ini banyak kasus, Pak. Kasus lain juga ada. Beberapa tahun yang lewat, seorang laki-laki, dia pasangan punya anak, istrinya meninggal, bini meninggal, kawin lagi. Nggak apa-apa kan, bagus kan? Karena laki-laki jangankan bini mati, belum mati aja boleh kawin, ya kan? Beda kalau perempuan. Kalau perempuan nggak boleh kawin kalau punya suami, kecuali mati dulu lakinya. Jadi kalau mau kawin lagi, mati dulu laki. Tapi kalau laki-laki jangankan mati bini, belum mati aja boleh kawin. Ini mati, dia kawin boleh. Lebih boleh lagi kan, afdal lagi. Tetapi dia lupa bahwa di bagian istrinya itu ada hak waris untuk anak-anaknya, nggak dibagi. Akhirnya dia kawin, dia nikah, dia pedagang. Nggak lama, setahun kemudian yang meninggal lakinya, abahnya. Maka harta itu jatuh ke istrinya yang baru. Anaknya gimana? Nggak dapat anaknya. Datang ke saya, gimana caranya? Saya bilang buka aja sidang. Coba hubungin, kalau lebih jelas lagi tanya Pak Dr. Fatur Rahman, beliau di pengadilan. Coba tanya. Ini banyak kasus, Pak. Makanya Islam itu agama yang sangat luar biasa. Segerakan masalah warisan, jangan ditunda. Karena yang akan repot nanti adalah ke depan. Belum lagi yang sampai ke bawah turun. Waduh, repot banget. Sengketa sering terjadi. Ada lagi kasus lain yang saya hadapin baru-baru ini kemudian. Ya, dia punya anak, perempuan, istrinya meninggal dunia. Dia mau kawin lagi. Anaknya nggak dapat. Yang menyekolahkan dan sebagainya adalah acilnya. Wah, ini berat juga. Dia jual rumah itu dia dapatkan dari istrinya, bahkan itu adalah uang dari ibu istrinya yang meninggalkan istrinya. Rumah dibangun dengan uang ibunya istri tadi. Dia punya anak perempuan, harusnya uang ibunya. Ya umpama bukan uang ibunya pun, ibunya udah dapat, ini nggak dapat. Dijual, dia kawin lagi, yang dapat istrinya. Bayangkan, Pak, nggak ada keadilan di sana. Nah, maka itulah kemudian Islam ini adalah agama yang sangat adil sekali. Nah, kita kembali tadi Bapak Ibu, bahwasanya puasa itu adalah menahan apa? Terus kalau membatalkan puasa, makan, minum, dan hubungan. Itu batas minimal. Maksimalnya kata Nabi, faida kana yaumu saumu ahadikum fala yarfas. Maka jikalau puasa salah satu dari antara kamu pada hari itu, jangan berbuat rafas. Apa itu? Ay al-fahsya fil qaul, ucapan kata-kata yang keji. Fahsya itu keji. Sumpah, serapah, caci maki, menghina, nggak boleh. Kalau mau menyumpah, silakan sumpah yang baik. Sumpah yang baik. Saya sudah itu
dulu bandel. Maka ibunya menyumpah, idhab ila masjidil haram, jauh kamu ke masjidil haram, kun imama hunaka, jadi imam aja sana, jadi imam dia. Sumpah yang baik. Saya Tahdid bin Nikmah, saya adalah anak yang juga rancang disumpahi. Cuman sumpahnya jadi penghulu. Betul, sumpah jadi penghulu saya. Karena saya dulu sukanya kopiah hitam, miring mbak, kayak penghulu. Karena penghulu itu kan identik kopiahnya hitam, miring kan, cuman tua. Kadang-kadang saya kalau di TV itu tuh rasa kayak apalah bila penghulu itu tua, kopiahnya hitam, miring, aduh, nggak ada bungas-bungasnya sama sekali. Padahal penghulu sekarang ganteng-ganteng loh pak, ya. Coba kalau bapak ibu lihat penghulu-penghulu se-Indonesia kumpul, muda-muda semua. Saya jadi penghulu itu usia 29 tahun. 29. Kalau jadi dai saya usia 21 tahun. Tahun 2000 di Serambi Ummah dai muda teladan. Ya, itu saya adalah predikat itu dulu. Usia 21, 29 jadi penghulu. Jadi termasuk nakal. Sholat tarawih di Masjid Jami 20 rakaat tuh di Jami kan, rumah saya dekat sana. Kebetulan di depan saya ada bapak-bapak, beliau guru di SMIP yang lamak tuh, ya, ahli ilmu nahwu beliau. Saya lupa nama beliau nih. Pak siapa? Pak Mukhlis. Sampai sekarang belum pernah minta maaf lagi belum saya dengan beliau. Waktu itu saya sholat di belakang Sidin, tapi Sidin pas kena kopiah ulun. Tertarik pak, untung nggak telanjang kan, mau marah beliau kan, cuma terus sembahyang langsung mencari Sidin. Akhirnya besok saya nggak lagi sholat di Masjid Jami, saya sholat di Langgar Cahaya Islam. Di samping Langgar Cahaya Islam itu adalah rumah Allah yarham Guru Haji Muhammad Thani, pemilik Al-Falah. Saya sholat di sana. Ditanya oleh bapak saya, kenapa nggak sholat di Masjid Jami? Antar sini aja bahaya. Ya, saya akhirnya sholat di situ. Berapa hari kemudian masuk ke Masjid Jami lagi, di pojok sana ada kembaran. Kebetulan orang Arab, kawan. Ya akhirnya kan berkawan. Tapi kecil badannya. Ketika itu saya lihat ada semacam kayak rambut, saya tarik, ternyata kumisnya. Marah dia. Sehingga saya sering dimarahin bapak saya. Udah jadi penghulu aja udah sana. Selalu dibilang penghulu. Jadi penghulu betulan. Makanya kalau menyumpah itu yang baik-baik lah, ya kan. Udah sana berjauh. Jadi presiden misalnya kan, Jakarta saya jadi presiden, jadi wali kota aja, wali apa salah aja. Kemudian sumpah yang baik, ya. Nah, rapas. Apa itu rapas juga? Termasuk mohon maaf, ucapan perkataan yang cabul. Dia termasuk fasa. La taqrabuz zina. Jangan kau dekatin zina. Kenapa? Innahu kana fahisah. Mendekatin zina itu termasuk ucapan. Ya kan? Itu fasa. Cuman anehnya kita paling suka bila ada pengajian itu yang cabul. Di mana-mana bila cabul tuh ramai jamaahnya. Silahkan kalau ingin mengucapkan kalimat yang ada kaitan dengan hubungan suami istri, kalau misal ada kaitan. Saya penasehatan di KUA, kan ini pengantin nih. Itu pun berusaha tidak sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang arah sana. Ada kaitan itu. Rasa kali nyaman pak, rasa risih. Ini enggak, di tengah jamaah yang banyak ada anak-anak malahan vulgar, ada anak-anak. Bayangkan enggak nyaman sebenarnya, cuman tuh terbiasa gimana. Itu bahasa juga. Yang kedua, wala yaskhab. Para ulama menyebutkan bahwa la yaskhab adalah bukan hanya ucapan tapi sikap. Bukan cuma dusta, ucapan dusta, tapi sikap, perbuatan, tindakan yang tidak pada tempatnya. Termasuk mohon maaf berkuciak, nggak boleh, makruh hukumnya. Dibolehkan berkuciak itu dalam beberapa hal. Yang pertama adalah azan, muadzin. Masa muadzin kan berkuciak? Kayak muadzin azan kan, boleh. Yang kedua, dai, khutib, khutbah.
ketika khutbah itu harus teriak. Kalau khutbah itu lembek, alhamdulillah, ngantuk Pak, alhamdulillah misalnya, pas kemudian kertas yang dipingguli terbang, alhamdulillah, khutbah kan. Makanya khutbah itu lantang. Innal hamdalillah nahmaduhu, harus teriak, tidak harus kayak memimpin perang. Bahkan disunnahkan teriak dan dipahami oleh jamaah. Makanya sekarang saya khutbah nikah kada pakai bahasa Arab lagi. Bahasa Arab itu di awal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu di awal. Tapi di tengahnya kayak khutbah Jumat. Karena pernah mengalami kawan tapinya khutbah pakai bahasa Arab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min, jamaahnya apa? Amin, amin ya Allah, amin. Dikiranya itu doa, padahal khutbah, nasihat. Dan kalau kita khutbah nikah pakai bahasa Indonesia, nggak perlu tausiah lagi, cukup di khutbahnya. Ini khutbah nikah, khutbah itu adalah nasihat yang dihadapi orang lebih, karena pahaminya. Yang dipahamin oleh orang itulah khutbah. Ya, makanya saya nggak lagi pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arabnya di awal, mukadimah. Kayak khutbah Jumat Pak. Ada tahmid, ada sholawat, ada wasiat takwanya. Padahal ini nggak wajib. Kalau nikah itu khutbah itu nggak wajib, nggak ada kewajiban. Beda kalau Jumat, khutbah itu wajib. Kalau nikah, khutbah nggak wajib. Langsung juga boleh. Makanya saya tahu karena khutbah itu nggak wajib, dan saya tahu pengantin itu paling ketujuh khutbah pendek. Kalau bisa lakas bulik. Pengantin itu kalau bisa lakasi bulik gitu loh. Doa jangan panjang-panjang. Ini kadang-kadang doa panjang. Doa panjang, Pak. Tambahannya banyak. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa Hajar, dan seterusnya. Panjang. Tambahin lagi siapa misalnya. Banyak ya, sebutin satu-satu kan. Panjang. Dan memang budaya kita itu ketujuh doa itu panjang. Kalau kada panjang itu kada harap. Panjangin jadi minta panjangin. Ini kalau doa pendek enggak mantap. Paham enggak juga. Ya kan? Mana paham? Yang penting bahasa Arab dia. Sehingga ketika tolak ke Mekah, tawaf, doa, minta panjang Nabi ini. Panjangin doa, tambahin banyak. Rabbi habli zaujataini solihataini wa jamilataini. Ya Allah, berikan ulun bini dua orang ya Allah yang salihah, yang bungas-bungas keduanya ya Allah. Jangan bini, amin, amin ya Allah. Jangan salahkan. Ya kan? Kenapa? Karena minta doa panjang bahasa Arab kada paham. Yang laki amin amin, yang laki paham kan. Jadi doanya itu boleh ke Bandung kawin lagi sih. Jangan salahkan. Kenapa doanya kabul? Karena bini berdoa menangis dia, amin ya Allah kabulkan, doa ya Allah kabulkan, kabul, ya kan? Jangan salahkan, harus paham. Makanya doa itu nggak mesti pakai bahasa Arab. Kalau kita kada paham juga, walaupun yang bagus pakai bahasa Arab. Nah kemudian ya, yang dibolehkan lagi teriak, misalnya guru atau dosen ketika ngajar. Atau ketika kita dalam kondisi yang memang perlu berkutiak, dijamret, nggak bisa dijamret, tolong, nggak bisa, harus teriak. Asal jangan kayak di TV RCTI dulu ada sergap, itu sergap zaman itu ada maling masuk rumah, ini itu berkutiak, kebetulan ada gigi emas, kelihatan maling, tolong gigi emas. Oleh maling congkel aja juga tuh giginya. Makanya aku tadi cerita dulu kalau nggak salah 10 tahun yang lewat di sergapnya. Ya kalau pian punya gigi emas, ada maling, jangan berkuciak minta tolong. Atau kalau mau boleh tapi tutupin giginya, jangan kelihatan. Nanti ditariknya juga. Makanya bahaya punya emas sekarang ini.
Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, wala yajhal, jangan bersikap jahlun. Apa di antaranya? Fa in syatamah ahadun au qatalah, ada yang nantang berkelahi. Maka kata Nabi, fal yaqul inni shaim. Katakan inni shaim, saya puasa. Maka tain 2 kali. Ini sikap jahlun bila kita meladeni karena kita puasa. Bukankah puasa itu melatih kesabaran kita? Orang yang kuat bukan orang yang hebat bergulat kata Nabi, tapi yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah, di sini kekuatan kita diuji. Lahirkah? Aku puasa. Jangan pakai bahasa Arab Pak ya. Kita di Banjar. Lahirkah? Ini shaim, tampilnya kita. Kenapa bapaknya shaim? Hati-hati itu. Atau kalau ibu-ibu, pokok kita ini shaimah, dongkopnya kita. Kenapa ibunya shaimah? Ini bahaya juga nih kalau kita pakai bahasa orang nggak ngerti. Kan di depan kita orang Banjar, dia nggak ngerti bahasa Arab. Lahirkah? Karena Nabi memerintahkan bahasa Arab, ini shaim, tampilnya. Ini sama juga kadang-kadang kita di sini kan, jadi imam. Ya pakai bahasa Arab boleh, tapi kalau perlu diterjemahkan. Istawu sufufakum, mohon luruskan shaf. Fa inna taswiyatu sufu min tamamis shalah. Karena dengan lurusnya shaf maka sempurnalah salat kita. Menuahi ini kada tahu lagi Pak. Kada pakai lagi. Saya bingung waktu khutbah Jumat atau waktu apa, istawu meranggang sudah. Kayak apa? Nanti lo suruh apa? Rapatkan sob kalian mau ya. Kenapa? Kalau rapatnya sob dipanggil oleh pimpinan wilayah. Kan gitu kalau. Betul nggak? Ini waktu saya di Kapuas tuh, saya bilang luruskan sob. Kenapa kata lurus? Dipanggil Ustaz teh. Ini kopi tadi oleh pimpinan mungkin pimpinan wilayah itu manggil. Pimpinan wilayah kita nih manggil. Karena taat dengan pemerintah. Ya bagus aja taat. Cuman melimbahnya ranggang sembahyang, tungtung, akan pulang. Lawas palahan. Ya Allah. Serba susah kita. Sholat cuma berapa menit. Ranggang. Limbah tungtung, akan bergandengan, berpalukan pulang. Ya Allah, kayak apa? Ya memang kita nggak bisa menyalahkan kondisi COVID. Apalagi menjelang Ramadan itu pasti COVID itu bertambah. COVID itu bertambah terus. Udah ada vaksin, Mbak? Tahu vaksin? Vaksin itu lakinya busin. Ya. Iya. Ada yang pakai vaksin juga ada yang kena. Nah, kita serba susah juga nih. Jadi saya nggak bisa lagi maka istawu sufakum enggak. Tapi mau gimana ya? Iya paling meluruskan shaf. Ya, atau tegakkan. Nah itu aja kan. Kalau merapatkan nggak mungkin lagi kita merapatkan karena sudah renggang, ada kali sudah. Kalau kita merapatkan dipanggil, ya kan bisa jadi apa melawan merintah kan jadinya. Nah jadi pakai bahasa kita. Ada lagi imam sawu bingung jamaah apaan tuh sawu. Ya, jadi pakai bahasa kita lah. Tapi jangan pakai bahasa gaul. Anak habis di salon, ngapain nak pakai bonding? Apa tuh nak meluruskan rambut Pak. Jadi imam abahnya, pakai bonding kan sok wajar abahnya. Wah ini kacau lagi ya. Jangan pakai bahasa gaul, pakai bonding kan sok. Nah, pakai bahasa kita. Lahirkah? Aku puasa. 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena Nabi. Karena gini, tradisi bangsa Arab yang saya baca di sini. Maka itu memang ya, kalau pembawaannya memang nggak bisa diubah. Karena gayanya memang agak apa? Kalau bahasanya memang nggak bisa diubah. Saya punya teman-teman yang bahasanya kadang agak kasar, mohon maaf. Tetapi jiwa mereka itu kesatria. Ya, bangsa Arab itu kesatria. Kalau mereka tidak kesatria itu bukan jiwa mereka. Sejatinya mereka kesatria. Ketika ada yang nantang, kelahiran, temannya bilang, saya puasa. Ayo kita kelahiran, saya puasa.
ditinggalkannya. Bukan karena pengecut, tetapi karena dia menghargai orang yang berpuasa. Dan yang berpuasa juga menganggap dia menahan dirinya itu adalah sifat kesatria. Itu tradisi bahasa Arab. Enggak kayak kita. Kalau kita mungkin bahasa kita, ya katanya bahasa orang Melayu bahasanya santun. Itu katanya. Tapi pada faktanya sekarang juga kasar juga. Ya kan? Kita orang Melayu katanya santun, tapi kadang-kadang hari ini kita melihat di mana-mana kadang agak kasar. Ternyata ketika ditantang berkelahi, malah kelahi aku puasa, pengen itu kan kasar nih. Saya puasa. Lain, saya puasa. Titik. Jangan ditambah. Aku ini puasa nih. Tapi mau nyawa tuh hendak berkelahi juga. Hadar nih limbah tarawih sama juga. Ya kan? Jangan limbah tarawih. Dianggapnya kelahi itu pas waktu puasa nggak boleh. Nanti aja limbah tarawih. Ini bukan masalah bukan masalah puasanya, masalah Ramadannya. Ya, jangan sampai berkelahi. Kenapa? Karena sikap itu sikap yang jahlun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut hadis ini. Iftaradallahu siyamah tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Insyaallah jelas, ya. Orang berpuasa pintu surga dibuka. Wa tuqlaqu fihi abwabul jannah, ditutup pintu neraka dengan puasa tadi. Wa tughillu fihi syayatin, dibelenggu syaitan. Kan orang puasa itu dia melatih kesabaran dia, ridhonya dia, tawakalnya dia, tawadhu'nya dia tahan pandangannya, dia tahan ucapannya, dia tahan teringatnya, dia tahan sikap-sikap yang tidak baiknya. Bukankah itu semua adalah makanan setan? Ujub, riya, sombong, sum'ah, takabbur, macam-macam. Kemudian tergesa-gesa, itu sifat-sifatnya makanan setan. Al-Ghazali mengatakan, ketika ada orang nanya, ya Imam, bagaimana kok saya sering berzikir tapi selepas itu setan datang terus? Kata Al-Ghazali gini, setan itu ibarat anjing. Kalau ada makanannya, maka dia datang. Ketika kita usir anjingnya tadi, kalau makanannya masih ada, kita lengah, dia datang. Zikir itu adalah mengusir setan. Tapi kalau makanannya masih ada, lengahnya kita, dia datang. Apa makan setan tadi? Ya sombong, ya riya, ya sum'ah, ya ujub, ya fitnah, ya bohong, ya macam-macam. Alhamdulillah Ustaz ulang Ramadan ini, ya Allah, alhamdulillah kada suah menyembati orang, kada pernah ulun tuh menghina orang lain, kada kayak si Dindeng itu sama juga. Sama. Ini juga sama-sama makanan setan. Maka tahan itu semua, setan gak akan datang. Dia terbelenggu oleh puasanya kita, karena kita mampu membuang makanan setan yang ada di hati kita. Nah, kemudian fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini salah satu keberkahan Ramadan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, dia terhalang. Tahun semalam, tahun Ramadan tahun kemarin, kita terhalang dari sholat tarawih berjamaah di masjid, Pak. Dan Ramadan cuma satu kali, dan satu tahun cuma 1 bulan. Belum tentu Ramadan yang akan datang ketemu. Ramadan yang kemarin kita nggak sempat sholat tarawih. Ramadan tahun ini berapa banyak yang kemarin kumpul sama kita udah nggak ada lagi. Ya. Bahkan jangankan itu, para ustadz kita pun banyak yang hilang sudah. Ustadz Amran Shah meninggal dunia kemarin. Ustadz Abraham Harun, Ustadz Maswan. Di masjid-masjid 3 ketua masjid langsung meninggal. Ya kan, Pak Yoherli meninggal, tokoh-tokoh kita nih semua, Pak Fitra Aidi meninggal, di mana lagi banyak yang meninggal dunia. Gak sempat kita Ramadan, dan kita pun belum tentu menyelesaikan sampai selesai Ramadan. Iya, belum tentu, karena umur kita boleh jadi kadang-kadang belum sampai ke ujung meninggal.
Siapa duluan nggak tahu. Siapa duluan, ulun berdudi. Ya atau ulun berdudi pin duluan, nggak apa-apa. Yang penting tadi pastilah kita akan balik ke Allah. Nah barangkali ini jam 6 lewat, mohon maaf. Saya agak sarawan jadi nggak bisa Tadi malam Ustaz biasa film gebu-gebu kalau ceramah tarawih yang beberapa menit. Kok nggak bisa? Karena lagi sarayawan. Ya. Dan ini satu nikmat Pak. Kita bisa merasakan nikmatnya, lezatnya makanan ketika kita sarayawan. Maka patut disyukuri ya ketika kita mengalami sarayawan ini. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.